Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam Staf Fundamental Norm. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agnes Monica, NPM saya 21144600201. Saya Mahrifat, NPM 21144660238. Saya Novi Hairiati, NPM 21144460251. Saya Nur Arifah Aranggire, NPM 21144460252. Saya Hana Putri Dewanti, NPM 2114446000255. Saya Anissa Indah Lestari, NPM 21144460261. Nah, itu tadi rekan-rekan saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi kali ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya rekan-rekan semua yang lihat video ini, penasaran gak sih apa ya yang mau disampaikan sama mereka? Apa sih yang mau dibahas? Nah, kalian harus lihat video kali ini biar kalian tahu apa aja yang akan kami bawakan. Mari kita simak penjelasan kali ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam Stat Fundamental Norm. Apa itu Stat Fundamental Norm? Nah, rekan-rekan semua sudah pada tahu apa belum? Jika rekan-rekan belum tahu, silahkan simak penjelasan dari kami. Langsung saja kita ke Stat Fundamental Norm. Pengertian dari Stat Fundamental Norm. Apa itu? Nah, menurut Hans Nawiaskin, Pancasila merupakan Stat Fundamental Norm. Fundamental itu berarti dasar, norm itu berarti norma. Maka di sini Pancasila itu merupakan dasar dari norma atau sebagai sumber tata tertib hukum yang berada di Indonesia sendiri. Nah, jadi artinya itu norma hukum tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum atau sering kita sebut dengan ground norm. Diingat, norma hukum atau ground norm. Stat Fundamental Norm ini sebagai sumber nilai, asas, dan prinsip negara yang bersifat presupposit. Apa itu presupposit? Asing nggak bagi kita? Nah, presupposit itu yang ditetapkan dahulu oleh masyarakat. Jadi, stat fundamental itu sejak dahulu sudah ditetapkan oleh masyarakat sendiri, bukan dibentuk dari norma yang lebih tinggi. Maka bisa dibilang atau bisa bersifat presupposit. Nah, itu alasannya karena yang menetapkan itu oleh masyarakat dahulu. Maka di sini menjadi norma hukum atau ground norm bergantungnya norma hukum yang berada di bawahnya. Nah, di sini Hans Nawiaskin membagi ada 4 tingkatan norma hukum. Apa aja itu 4 tingkatan menurut Hans Nawiaskin? Penasaran nggak? Apa itu? Nah, 4 tingkatan itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu rekan Hana. Terima kasih kepada rekan Agnes yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 tingkatan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiaskin. Yang pertama, ada Stats Fundamental Norm. Yang kedua, ada Stats Grundgesetz. Yang ketiga, ada Formgesetz. Dan yang terakhir yaitu ada Verordnungen dan Autonom Statusgesetz. Yang pertama, ada Stats Fundamental Norm. Apa sih Stats Fundamental Norm itu? Stats Fundamental Norm merupakan norma yang menjadi dasar pembentukan konstitusi. Yang kedua, ada Stats Grundgesetz. Apa itu Stats Grundgesetz? Stats Grundgesetz merupakan hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi. Kemudian, yang ketiga ada Formgesetz.
Formalized yaitu suatu ketentuan yang bersifat imperatif dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum. Maksud dari ketentuan yang bersifat imperatif yaitu tegas. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada Verordnungen dan Autonom Statusken, yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Novi. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Hana mengenai inti dari konsep Staf Fundamental Norm dari Hanowski. Staf Fundamental Norm merupakan hukum tertinggi. Staf Fundamental Norm tidak terbentuk oleh norma yang lebih tinggi dan ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi tempat bergantungnya norma hukum di bawahnya. Isi dari Staf Fundamental Norm merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang. Hakikat hukum suatu Staf Fundamental Norm ialah syarat berlakunya undang-undang atau konstitusi. Nah, bagi negara Republik Indonesia sendiri, Pancasila merupakan norma dengan argumentasi, karena Pancasila merupakan right size bagi rakyat Indonesia. Nah, apa sih right size itu sendiri? Right size atau cinta hukum dapat diartikan bahwa Pancasila menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis sendiri adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana. Hukum ini ditulis dalam KUHP pidana. Lalu, hukum perdata. Hukum ini ditulis dalam KUHP perdata. Lalu, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak tercantum dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum adat. Hukum ini tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, tetapi dapat dipahami oleh daerah tertentu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan diperjelas lagi oleh rekan saya, Syifa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Mbak Novi. Menurut Profesor Dr. Hans Kelsen, hukum itu bersifat hierarkis, artinya hukum itu tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya, di mana urutannya adalah sebagai berikut. Yang paling bawah adalah utusan badan pengadilan, atasnya adalah undang-undang dan kebiasa, atasnya lagi adalah konstitusi, dan yang paling atas disebut Grundnorm. Grundnorm adalah penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat meta-yuridis. Untuk memahami konsep Grundnorm, ada perlunya kita memahami terlebih dahulu teori kemurnian hukum, the pure theory of law, dan teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen itu sendiri. Pure theory of law sesungguhnya ingin meningkatkan reputasi ilmiah dengan cara menggunakan metodologi spesifik, maka ilmu hukum harus murni dari berbagai ideologi. Sebab pure theory of law menggolongkan dirinya sebagai teori hukum murni, karena teori tersebut mengarahkan kognisi hukum pada hukum itu sendiri, dan karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisi yang sebenarnya ditetapkan sebagai hukum tersebut. Dalam bukunya Teori Hukum Murni, Dasar-dasar ilmu hukum normatif, The Pure Theory of Law, pada halaman 218, Hans Kelsen memulai dengan membedakan apa yang ada, is, dan apa yang seharusnya, out. Apa yang ada menggambarkan kenyataan dalam masyarakat. Jadi dalam buku tersebut itu benar-benar menggambarkan kenyataan apa yang terjadi dalam masyarakat, yang pengaturannya berdasarkan hukum alam. Kemudian Kelsen juga mengajukan norma sebagai mekanisme penafsiran objektif dan menetapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya Aranggireh. Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu satu, sebagai norma kritikan, yakni sebagai batu uji bagi norma. Kritikan diartikan sebagai kecaman atau tanggapan. Dalam KBBI, halaman 531, kritikan yaitu uraian
dan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya. Contoh dari Pancasila sebagai norma kritikan adalah ketika kita melihat seorang wanita renta miskin di Jember, karena tidak ada tetangga yang memberikan makan, maka untuk mengurangi rasa lapar, nenek renta itu makan rumput setelah ditumbuk. Yang kedua, sebagai bintang pemandu, yakni menjadi pedoman dalam pembentukan hukum. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan diperjelas lagi oleh rekan saya, Makrifat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Mbak Anissa, tentang jenis-jenis hierarki dan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis peraturan dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir yaitu peraturan kabupaten atau kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Makrifat. Pancasila dianggap dan diletakkan sebagai hal yang paling penting, mendasar, dan fundamental. Hal ini nampak pada ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 yang menentukan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Maksud dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa Pancasila adalah kaidah fundamental dan tertinggi kedudukannya, sehingga pembentukan peraturan-peraturan berpedoman kepada 5 Pancasila. Dalam Stat Fundamental Norm, Pancasila memiliki fungsi regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif Pancasila untuk menentukan apakah hukum yang berlaku sebagai produk dikatakan adil atau tidak. Seperti yang dikemukakan oleh Van M. Wantu. Adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Lalu, fungsi konstitutif Pancasila untuk menentukan dasar suatu tatanan hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, sehingga dasar yang diberikan oleh Pancasila, hukum akan kehilangan arti dan makna sebagai hukum. Maksudnya, mengingatkan bahwa tanpa dasar cita hukum, maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, jadi kesimpulannya itu Pancasila sebagai State Fundamental Norm dikatakan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka tidak dapat diubah karena sudah ditetapkan dari dahulu juga, karena kedudukan Pancasila itu sangat penting. Nah, hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena sebagai sumber dari segala sumber hukum,
atau sebagai hukum dasar nasional Indonesia. Nah, itu sudah dijelaskan sangat jelas, Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Makanya tidak bisa dirubah. Pancasila sebagai ground norm dan state fundamental norm, yang berarti Pancasila sebagai landasan filosofi tertinggi yang harus menjadi tujuan dan cita-cita negara dan dasar bagi perbuatan regulu atau peraturan, serta menjadi pegangan bagi para penegak hukum dalam memutus dan mengadili suatu perkara. Intinya, Pancasila itu merupakan hasil pemikiran dari para pendiri bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara, yang sampai saat ini Pancasila masih tetap menjadi pemikiran yang revolusioner dari pendiri bangsa karena berhasil mempersatukan bangsa Indonesia dan tetap menjadi keutuhan dan kesatuan bangsa kita sendiri. Nah, jadi intinya Pancasila itu sebagai state fundamental norm sudah dijelaskan dalam Undang-Undang tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.